لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Jika rotasi belas. Belasnya. Iku diroler-roler ngoten lho. Ini rada. Iki wis muni ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berwajah di majelis ini dalam rangka halal bihalal Peti dan keluarga HM. Hadirin yang kami hormati, sambil menunggu teman-teman dan sahabat-sahabat lain, kami dari keluarga HN dan sekaligus Peti mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua yang ada di sini, yang dari jauh-jauh nih hadirnya
Luar biasa antusiasnya. Karena itu kita akan berkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, alamatnya, dan apa ini pesan-pesannya atau apanya ya. Monggo kami persilakan dari sebelah sini, nanti urut nanti. Soalnya kalau pakai pakaian ini kasih nama belum tentu namanya. Saya lihat Agustinus ada 3. Bener ya? Bener ya tadi? Yang lain merapat nggih. Perkenalkan, nama saya Zainan Beneran dari itu ya? Sambit Ponorogo. Siap. Masya Allah. Perkenalkan, nama Abdul Wahid saking Merican Jenengan Ponorogo. Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Suparti dari Ngerayung Ponorogo. Ponorogo kok itunya Madiun. Iya, sopan Bu. Terus saya itu kebetulan tempatnya bersisian dengan Sudimoro Trenggalek, terus sebelah barat saya itu Pacitan. Oh, yang berbatasan di pojok itu. Iya, paling pojok di Ponorogo, paling pojok selatan sini. Terima kasih. Siap. Kenalkan, nama saya Firman dari Peterongan Jombang. Siap. Saya Sofi dari Jombang, Jombang. Siap. Dari pindah, Pak. Tidak mau. Assalamualaikum. Kenalkan, nama Pak Sudarno. Ini beliau ketua ya. Ketua Madiun. perbatasan lagi. Perbatasan. Masuk gitu. Iya, rumah saya Saruban. Sarubannya persis depan pintu gerbang tol. Pokoknya lewat sana monggo binara, lewat tol gerbang tol Saruban, cuk rumah saya persis totokan. Di sana rakyat yang terkenal, rakyat Saruban. Usia nanti tidak saya termotivasi untuk ikut ini setelah pensiun. Jadi dari pensiun boleh kegiatan yang positif opo terus gabung di alhamdulillah sampai sekarang aktif. Mudah-mudahan terus berlanjut. Amin. Ngaten mawon monggo lanjut. Perkenalkan, nama saya Anton Suryanto dari Lamongan. Kesannya ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Lamongan. Saya Nurul Anharo dari Sidoarjo, muridnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lana dari Madiun. Dari sebutkan Mbak. Soalnya ini ada dari Sidoarjo, ada dari Lamongan, Ponorogo. Ini hampir se-Jawa Timur ya. Biar perso semuanya. Nama saya Rahma dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani. Saya dari Malang, Ponorogo. Dari mana Ibu? Kau sih mau lihat ini model gitu. Kalau pegang begitu nggak usah bunyi, nggak usah dipegang Bu. Mas Noah dibetul ini. Nggak usah beda. Dari kasih. Mana Bu? Saya ini dari Oh Madiun, gitu. Mohon yang lain bisa masuk ya, supaya acara segera dimulai. Untuk yang di luar masuk. Ini nanti duduknya nggak begini, ini kayak gudir ya pinggir-pinggir. Nanti itu cara nggak semua. Selamat datang. Waalaikumsalam. Oh ini dari Pujo.
sudah bisa diterima representasinya? Bisa, kan saya Mendadak. Bahkan fasilitasnya berbeda biasanya. Mas Yudi fasilitasnya berbeda ya. Sindek kan ya. Karena mendadak mohon maaf. Oh ya. Aman Bu. Iya. Untuk yang daftar mendadak kita nggak bisa COVID ya memberikan fasilitas. Terus mohon pengertiannya karena anggaran yang kita alokasikan itu kuotanya 50, 35 dari HN, 15 dari Perti. Karena mengingat tempat emang nggak muat. Terus dirayu saya sama Pak Agus dulu. Coba Ponorogo bungkupi derek. Aku gak iso ngomong. Iya. Terus katanya ini mendadak buk ikut gak iso ngomong. Wes pokoknya bismillah barokah. Tapi mohon maaf itu nggak sampai 100. Betul apa-apa nggih? Dikatakan ke koncone nggih. Jadi itu yang dapatnya 100 itu berkurang menjadi kalau nggak salah 85 atau 90. Alhamdulillah. Nggih, soalnya itu yang lain kan 50 peserta dijadikan 60 dikurangi titik-titik disediakan sama koncone ngoten lho nggih. Niku kok matur-matur bingung kula. Cukup-cukup nggih bismillah insyaallah barokah. Nah, madunya itu ada madu akasia, ada madu multiflora, ada madu apa itu namanya? Kaliandra. Dan juga ada madu madu ertran. Oke. Ini teman-teman sebaiknya masuk karena kalau sudah fit itu Ustaz Wahyu kerso memulai. Kalau nasi pinggir-pinggir itu biasanya boten kerso memulai. Ini pun pengalaman begitu. Oke? Kalau yang di luar bisa masuk, di pojokan ada wedang kukuh kalau panjenengan kerso monggo. Hangat, nggih wedang kukuh hangat. Terus sopnya ini nanti ada mungkin ada tiga baris ya, 3 ke sini. Untuk yang perempuan memang sebelah sini aja. Nanti yang satu, nah seperti ini, nah hadapnya ke sini semuanya. Jadi ada 3 ini ya. Itu baru kemudian beliau bisa mengamalinya. Betul-betul bisa-bisaan atau sebulan ya. Bisa jadi bukan karena aku pesertanya. Baik. Karena Ustaz Wahyu nanti itu insya Allah isinya nggak sampai sore. Nanti akan saya lanjutkan dengan materi praktikum. Praktikum untuk belajar beragam. Di sini ada anehnya adalah nggak ada jam. Dan mesti saya tanya jam berapa sekarang. Kenapa begitu? Saya ingin tahu ini siapa posisi belum sedekah jam itu begitu. Ternyata jaga nomor suruh buat oleh kali berjauh ya. Sekarang aku sudah jelas. Oh, gitu. Berarti kita tadi bisa di itu. Pak Agus Pilus bisa kita tolong untuk bantuin Ustaz ngobrol bisa dimulai. Nah, itu ya. Teman-teman mohon untuk tidak keluar, gitu. Kecuali itu fotografer. Untuk bisa semuanya masuk. Oke. Yang keluar kami mohon untuk masuk segera. Bu, saya di pintunya dikosongi di dalam aja. Di dalam aja. Ya saya di sini. Itu pintu Bunda. Orang-orang nggak bisa masuk. Panjenengan di sini. Selamat datang ini Bunda Tuti. Beliau dari Klaten. Ya, alhamdulillah selamat datang. Tadi saya lihat dari Gresik mana ya? Di sini. Oh, masuk Ustaz. Nanti biar ketok itu Ustaz Wahyu itu kelihatan. Bahasa Ibu dari Gresik. Jadi ini agak komplit ya. Lebih Jawa Timur atau Jawa Tengahnya juga ya. Dari Ujung Malang hadir. Alhamdulillah sama siapa Bun? Sendiri Bang Motor. Alhamdulillah luar biasa.
aku ya kepingin iso ngono pun. Selamat datang. Sabar ribet. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nah, bisa sampai sini. Selamat datang. Beliau ketua DPD Peti Gresik. Nggih. Kita tunggu mungkin yang ini yang katanya bahwa Terenggalek lagi. Bahwa Terenggalek juga mau hadir insyaallah. Yang izin dari Malang, Mas Randy sama Ayahanda Seputrum itu sedang ada kegiatan di pes begitu. Terus siapa tadi yang belum disapa lagi ini? Nggih, monggo terserah. Ada yang belum kenalan? Dari Gresik belum? Oh, dari Gresik sudah kenalan. Masya Allah. Mas Ayu, monggo yang belum kenalan. Monggo Mas Ayu, protes aku Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat kumpul-kumpul dan meliti dengan suasana halal bihalal. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Muhammad Zainuddin dari Gresik, kurang begitu aktif. Jadi kalau ada seperti ini, saya pakai motor langsung berangkat biar lebih aktif. Nah, dan saya memang suka acara silaturahmi. Dan umurnya tambah tua, masih umurnya wis gede tapi wis setet, tapi sih kayak umur 30, kayak muda gitu. Masya Allah. Awet nom gitu. Sama belum. Lagi dulu matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada di luar, monggo Kinara. Gimana? Sini ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini beliau Ustadz kita dari Yogyakarta beserta dengan rombongan keluarga luar biasa. Hari ini hadir didampingi oleh beliau asistennya dari Klaten. Kemudian ini rombongan 3 mobil Ustadz kita laporkan dari Ponorogo dan Madiun yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Ini dari Malang, beliau mana tadi? Ya, yang ini dari Lamongan baru juga. Terus ini dari Sidoarjo juga baru. Saya nggak tahu Surabaya ada ini Surabaya. Ini Surabaya. Jombang ini. Jombang ya. Ini sebelum tercemar gitu kan. Alhamdulillah. Yang lain sedang perjalanan ya. Insya perjalanan di sini. Ini nanti insya Allah sekitar ada berapa itu? 60 Ustaz. Dan ini beliau berangkatnya jam 3 Ustaz. Jam 3. Betul ya? Setengah 4. Setengah empatan, kemudian Subuh. semuanya ke Candi Brau. Saya ditanya Ustaz, emang di sana ada menu apa yang buka? Oh, nggak tahu Ustaz. Ada pentolnya. Ada pentolnya di sana. Beliau ini. Masa? Oh, menunya bagus ya. Kalau itu kecil medion itu. Saya juga Bontot. tinggal dari bawah. Bontot ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat HN yang belum kenal dengan Peti Persahabatan Tribun Indonesia, nanti kita kenalan bareng-bareng. Dan saya itu suka bahagianya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Pokoknya kalau ente mau jawab itu sopan cukup. Niku ini beliau ini Pak Saiful ini yang bersama kita waktu-waktu selalu mengantarkan saya bersama Evan. Sekarang Evan sudah menikah, sudah hamil ya. Nah itu menikah dengan ponakannya Yai Munawir. Yai Munawir itu yang pacar Abuya itu, ya itu Ustaz yang merekomendasikan saya masuk ke Jamilah lain yang di Malang itu. Ya, itu. Jadi, nah sebetulnya lingkarannya.
Dan alhamdulillah ternyata satu jamaah dengan ini. Yang tadi membuka acara dengan doa. Iya. Pak Kita. Pak. Sapi. Oh, gitu. Nanti belajarnya Pak. Itu Ganti Aan. Pak Sapi itu ternyata beliau sudah duluan tidak mutakwai, jadi sudah akrab dan nanti kita sampai terus sebelum dan beliau karena baru dibuka jamu takwa khusus pemuda yang menangani untuk terapi diamankan kepada saya. Alhamdulillah, jadi nanti mohon untuk arahannya pergerakan kita nanti seperti apa. Karena saya dengar itu kok nanti yang mengajarkan kok dipasangan gitu loh. Nanti dia teman-teman nanti bisa. Baik, untuk sahabat-sahabat yang di luar kami mohon untuk masuk karena acara segera kita mulai. Beliau menyusun jadwalnya padat, jadi kita manfaatkan event ini sebaik mungkin. Monggo yang di luar masuk ada satu soft lagi di depan yang masih kosong. Pak Agustinus, monggo untuk dibuka acaranya Pak. Mau juga Anda. Soalnya sebenarnya Pak Agustinus ada 3 Pak. Ya, yang itu KW itu kayaknya. Yang 2 mana tadi? Mana tadi? Ini ada Agustinus, sama itu juga Agustinus. Rompinya Ustaz. Pasang iklan. Pasang iklan Agustinus semua. Jadi beliau sampai Agustinusnya sebegitunya sih nggak dirompi sepuluh tak selangi. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Nah kalau ini sahabat-sahabat HN memang kita hijau itu nanti meramu, memang kita hebat. Alirannya seperti itu. Alirannya lebih suka ke meramu dan merajut. Jadi nanti sinerginya seperti apa itu nanti. Yang di luar mohon maaf tidak ada adegan di luar kecuali yang tidak bayar seperti Mas Yudi. Itu ada di luar. Kamu oh ya itu barang kamu bagi Mas Danang ya. Danang sebagai fotografernya ada di luar. Silakan masuk aja Mas. Monggo, nggih maju. Kita merapatkan barisan. Terus maju. Benar. Nah, ini belum kenal ini. Dari mana tadi ini? Oh baru datang ya Pak? Saking penting. Oh Surabaya. Agaknya ke sini Pak. Nggih, sopnya seperti sop sholat. Nggih, berapa aja. Terus yang belakang Surabaya. Surabaya. Sering ke sini Pak kayaknya nggih, lebih familiar. Kalau Bapak berapa kali di sini? 2 tapi selawat. Oh, nggih. Berapa? Nggih. 4 tahun yang lalu. Oh, nggih. Mas Yudi sudah berapa persen Mas Yudi yang hadir? Yang HN seperempat. Mesti ngomong setengah Molor banyak ya, ini kutiangnya molor. Rezekinya mesti dari membiarkan ya. Mas Budi sudah bisa dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan Al-Quran. Semoga agenda halal bihalal pasti bersama dengan HN senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala al-Fatihah. Alhamdulillah, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Sahabat-sahabat yang luar biasa yang dirahmati Allah, tajamnya memiliki niat awal itu untuk bisa bersilaturahmi di sini itu adalah nikmat. Kemudian duduk di majelis ilmu itu juga nikmat yang hanya Allah saja yang tahu. Kemudian Allah sendirilah yang akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan ini menjadi sebuah amal kebaikan yang insya Allah dicatat sebagai amal yang soleh. Selanjutnya kami
beliau yang ada di sebelah saya adalah ada yang belum kenal. Aku nggak tahu Mbak Wi. Kamu mana yang Wi? Ada yang belum kenal dengan beliau? Beliau Umrul Anharu dari Sidoarjo Ustaz. Siapa lagi yang belum kenal? Belum pernah ketemu. Iya, belum pernah ketemu. Belum. Mbak Yanti belum kenal, beliau dari Lamongan. Bener ya? Iya. Iya. Terus? Siapa lagi? Yang lain juga belum ya? Belum. Terus yang lain sudah kenal semua. Oh, kenal kan soalnya kenal nggak berarti. Cuma masuk. Lawas nih. Silantas. Oke. Oh iya, jam dulu ya Pak ya. Sama dengan saya juga. Yang pertama kali. Oke. Di Sleman. Oke. Itu ingat ya, ingat terus. 2019. Di Sleman. Iya. Gedung Jog Center. Iya. Sleman, Yogyakarta. Itu waktu itu yang hadir berapa ratus orang? 500-an. Lebih. 1.000 lebih sedikit. Itu enggak karu-karuan yang kapal-kapal gawe panitia dibuating dari arti yang sebenarnya cuma 500. Betul Ustaz ya? Membludak sekian. Itu kisah-kisah tahun puncaknya seperti itu 2019. Kemudian di puncak Covid itu alhamdulillah kita berada di garda depan. Dan ketika yang lain semuanya tidak ada di garda depan. Seperti yang belum kenal banget seperti kalau ini adalah sebuah perjalanan itu. Dan alhamdulillah Allah menyisakan hanya yang ya, yang lebih dari yang tadi. Karena panggilan dakwah jihad itu hanya dianugerahkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bisa kita paksa-paksakan seperti apa gitu, ya. Tetapi itu jiwa, aliran Masya Allah. Saya kalau sama Ustaz keliling itu berhati-hati ya Ustaz ya, sampai ke Bali, sampai ke Madura. Itu saya modelnya itu kayak poster. Jadi saya yang membuat jadwal, kemudian Ustaz Wahyu gimana aja tuh sampai sekian sampai sekian, ke sana pulang ganti baju berangkat lagi. Seperti itu ya Ustaz ya, nggak ada istirahatnya. Istirahatnya di pom bensin. Kalau saya dadak nggak bisa pelek. Oh, hotel Merah Putih, Masya Allah. Jadi itu hotel kita tuh di situ. Dan hanya waktu sholat itu tuh di jamaah. Saya itu istirahat sebentar. Seperti itu. Ya, perjalanan dakwah itu menguras waktu, tenaga, pikiran. Yang dicari bukan materi. Kalau ada yang mana nggak lulus. Saya mencari itu. Saya yang mohon dari aliran profesi itu kayak digebrek dulu, tahu digebrek ya? Kayak dihancurkan memang, dari aliran profesi yang itu menjadi aliran dakwah. Udah habis waktunya, udah habis tenaganya, udah habis energinya, mental spiritualnya itu betul-betul di zona dakwah itu. Iya, jangan pernah berharap saja kamu harus boleh duit. Kamu harus mengikhlaskan uangmu untuk melakukan perjalanan ini. Itu saya lihat dari beliau waktu itu bersama dengan bahas saya, yang selalu seperti itu. Jadi, tapi mereka bahagia dengan perjuangan seperti itu. Jadi saya sampai ini apa sih ya Allah? Ini komunitas apa sih ya Allah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah saya sedikit banyak belajar tentang itu dan dia berpesan lanjutkan Bunda untuk terus berbagi, nanti akan menjadi besar. Itu Allah yang membesarkan. Tetap di zona berbagi. Ketika yang lain membuat perhatian dan berbayar, mohon maaf yang sudah kenal di lain, apakah itu terjadi? Tidak. Dan ini menjadi ikon besar HM Premium Plus saling berbagi berkah. Itu dari beliau. Kalau kanjengnya pengen tahu kok iso dari gimana kok enak guru di beliau ini yang menguatkan saya senantiasa di zona dakwah. Kalau beliau cuma satu, akarnya. Kalau saya sudah diomong seperti itu,
dengan Allah. Yang tahu ya kita itu cuma kita dan Allah. Itu dan menjaga Allah itu tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Saya ditinggalkan banyak teman, tapi saya tidak. Dan ditinggalkan banyak teman bahkan dimusuhi betul-betul yang dikatakan Ustaz, ramalan Ustaz itu. Saya itu enggak sedih, enggak gencar, enggak kaget juga. Kenapa? Karena Ustaz Bayu sudah mencontohkannya, mengalaminya dengan seperti itu, gitu kan? Dan hikmahnya, sahabat-sahabat, kalau panjenengan berada di zona trafis itu bangga ya kalau dipertemukan dengan pejabat, ketemu dengan uang banyak. Kalau kita enggak, kalau di zona seperti itu dipertemukannya dengan kiai-kiai, dengan beliau-beliau yang sekarang alhamdulillah saya juga dipertemukan dengan Al-Qasir, itu juga perjalanannya dari seperti yang membimbing kita lebih dekat kepada Allah, lebih mengingat ke akhiratnya. Itu penting. Itu pengalaman saya pribadi. Saya yakin penting. Jangan berbicara tentang apa keuangan ya seperti itu. Allah kata sendiri. Itu jangan dinilai dari uang enggak. Itu Allah kata sendiri. Seperti itu. Oke. Baik, sahabat-sahabat. Jadi agak ini ya, kalau ingat-ingat itu ya Allah ternyata sudah berapa tahun ya usia berbeda? 6 tahun, berapa tahun? 7 tahun. 19 mulai berdiri. 2019 ini kan pertama, Cina pertama, 19 pertama. Ini satu berarti sampai sekarang semua pengurus itu Slawi. 7 tahun. 7 tahun. Di usianya 7 tahun memang tergolong belia ya, tapi sudah nanti akan ada hal baru. Dan kata Ustaz begini, kalau kita menyebarkan dakwah akan terjaring yang sublimasi saja, yang enggak biarkan keluar, nanti Allah akan ganti lagi ya, tebar jalan lagi di sana. Itu ya Ustaz ya, nanti akan dikumpulkan lagi, tebar lagi di sana, akan dikumpulkan lagi seperti itu. Ada deh, saya itu cerita saya pribadi loh, mungkin yang lain juga mengalami hal yang serupa atau berbeda, atau yang saya yakin agak-agak pondok kok, yang dulunya tukang di pasar jajan, nggak ngerti betul ya, Bun ya. Ya cuma gitu, sekarang alhamdulillah sahabat-sahabatnya dari di mana-mana. Betul ya Pak ya? Seperti itu. Jadi ini hal yang luar biasa, gerakan luar biasa seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan saudara sini. Di sini aja Ustaz biar enak Ustaz yang nanya. Kami persilakan. Monggo Pak Tri. Monggo Pak Tri. Jangan aja Pak. Pak jangan di pintu. Nggih, monggo. Kalau di pintu yang lain nggak bisa masuk. Enggak apa-apa, kadung nemplek kok. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar dan atas Santoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini sampai nanti seharian, alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan insya Allah kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah
ketemu saya. Kalau saya lihat ya, karena dari sekian tahun berganti keluar masuk, yang saya kenal ada beberapa saja. Tapi yang baru alhamdulillah banyak. Apalagi ada juga merah, kuning, hijau. Aku merah, asalkan ikuti rambu-rambu itu selalu merah, kuning, lalu yang pertama kami perkenalkan diri, nama saya Wahyu Jananto, asli Yogyakarta. Saya hanya seorang anak biasa melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana orang umumnya, anak kampung ya. Tapi ada beberapa hal yang pengalaman luar biasa, spiritual yang luar biasa, spiritualnya biasa-biasa saja sebenarnya, yang menjadikan saya berhijrah. Dulu saya seperti panjenengan semuanya. Saya dulu dari atlet sepak bola, kemudian mulai jadi bisa menangani untuk cedera olahraga, kemudian ikut bisnis MLM, Tuan Haji Ismail almarhum. Saya dari beliau guru saya diajari bekam, dan ilmu zaman dahulu itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang itu sosial media itu masya Allah luar biasa, ilmunya macam-macam. Bekam sudah bermacam-macam ya, ada bekam klasik Ustaz Atur ya, generasi awal, kemudian ada bekam sinergi Dr. Ali Ridho, ada bekam Pixar Munadiro, dan ketemu saya juga karena Munadiro keliling itu juga keliling ke rumah-rumah perti. Jadi sana kemari ke Sumatera itu ya ke teman-teman perti semua juga gitu. Kemudian ada juga bekam medis Dokter Galih, perkembangannya luar biasa. Bahkan IO yang setengah tanggung lah, IO tanggung. Kalau teman-teman gitu ya, awalnya pokoknya pengen graduate ya. Terus jadi terapis, belajar praktek payu kan, terus akhirnya jadi IO, kerja ngomong kan, tanggung seperti itu juga banyak sekali di berbagai daerah, dan muncul metode juga macam-macam. Ada totok wajah, ada totok muka, ada totok rayu, ada totok kawat. Pernah dengar totok kawat? Nah, macam-macam itu. Jadi nanti bikin sendiri nggak apa-apa. Totok garpu, sendok, dan dunia itu saya udah lumayan lama. Dan di dunia terapi itu lebih dari, kalau sekarang berarti lebih dari 25 tahun. Sejak muda saya sudah menggeluti ilmu terapi ini. Dari pengalaman itulah saya akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan diri, mendapatkan hidayah. Saya rubah. Yang awalnya saya terapi seru panjenengan, bahkan mungkin kejam sekali saya itu. Kalau dulu saya itu kalau terapi itu dipakai, bahkan sampai awal 2000-an pun saya dipakai itu nyata. Misalnya ada pasien sakit kanker gitu ya, kalau saya kan sangat terkenalnya dengan bioelektrik karena saya mengembangkan bioelektrik. Terkenalnya kanker, nanti panjenengan bisa mencoba bioelektrik. Kalau kanker ditangani dengan bioelektrik itu insya Allah progresnya sangat cepat. Kalau ada itu datang saya jalan. Nah, misalnya ini yang saya seperti ini sudah pada stadium ini, saya musyawarah dengan keluarga, ini harus seminggu sekian kali, sekian pertemuan, harganya sekian. Jadi 1 bulan itu kita misalnya 5 juta, mau atau tidak? Kalau misalnya mau, oke, kita terapi mulai kapan? Tapi kalau tidak mau ya sudah. Dulu saya seperti itu. Terus ada pengalaman yang namanya orang berproses belajar, gitu. Saya juga berproses belajar agama juga. Saya juga sempat alhamdulillah belajar di seperti Bunda Iklimah. Yang saya Pak. Bunda Iklimah ternyata satu, lalu juga beliau dari Fakultas Usuluddin jurusan TH Tafsir dan Ilmu Hadis. Saya juga macam-macam lah kita pelajari termasuk hadis. Maka akhirnya saya merubah haluan yang awalnya menjadi terapis, sekarang kita dakwah di dunia kesehatan, berbeda. Nanti akan kita bahas.
Dan mohon maaf kalau tadi saya menyinggung perasaan panjenengan, mumpung di bulan Syawal. Dimaafkan Pak Safari, dimaafkan Pak Agus, mohon dimaafkan ya semuanya karena kami itu masih muda. Tapi dengan pengalaman ini saya menhasilkan pada diri saya sendiri. Semoga panjenengan juga bisa mengikuti langkah-langkah ini terusnya. Karena yang kami lakukan itu semua ada dalilnya. Kami ikuti perintah Rasulullah, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah, anjuran dari Rasulullah. Ya. Awal saya mendirikan Perti riset, karena sebelum Perti ini ada salah satu yayasan teman. Jadi dakwah, saya itu orang suka dakwah. Saya hari-hari itu dakwah. Saya marbot sumur hidup. Sampai sekarang pun masih ngurusi masjid. Saya sampai sekarang masih ngurusi TKA TPA. Jadi tujuan saya itu dakwah. Nah, di dunia kesehatan itu perlu dakwah. Di dunia pertanian itu juga saya mendirikan yayasan. Saya punya 5 yayasan. Terkhusus saya ingin cerita di dunia kesehatan. Ternyata kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan. Uniknya ini, padahal Nabi dan Rasul diturunkan ke muka bumi ini untuk menegakkan kalimat tauhid dengan syariatnya masing-masing. Lawan dari tauhid adalah kemusyrikan. Dan di saat ini justru kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan. Nah, ini yang jadi masalah. Contohnya misalnya, waktu itu saya mencoba mengamati Ningsih Pinampi. Pasti kenal semua ya Ningsih Pinampi ya. Waktu itu, waktu jaya-jayanya, antrian pasien di rumahnya Ningsih Pinampi itu kira-kira berapa? Ada yang bisa nebak? Ribuan. Antrian pasiennya di rumahnya Ningsih Pinampi itu 2 tahun. 2 tahun baru. Jadi kalau panjenengan hari itu daftar, itu antriannya itu 2 tahun yang akan datang baru ditangani, kecuali dengan pakai jalur jalan tol. Iya. Khusus. Ya. Tahu pengobatan Ningsih Pinampi ya? Ya. Gini ya, yang mendatangkan malaikat, yang menyuruh-nyuruh malaikat, itu sudah sangat menyimpang. Masuk. Dan itu antrian pasiennya sebegitu. Bayangkan. Dulu masih ingat Ponari. Iya. Hanya karena anak kecil kena petir dan batunya itu. Sampai sekarang dibuatkan tugu. Dan Ponari di kampungnya itu berbondong-bondong. Jadi kayak pasar malam. Itulah keadaan situasi masyarakat umat Islam di Indonesia. Artinya urusan kesehatan itu bukan cuma urusan badan, tapi juga urusan akidah. Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf, kenapa bisa seperti itu? Kita kembalikan ke diri kita sebagai seorang terapis. Ternyata ilmu terapi ini, posisi ilmu terapi di hadapan Islam, di hadapan Allah itu sangat tinggi, sangat mulia. Nanti lihat hadis-hadisnya, bagaimana posisi kita itu di bawah iman. Luar biasa. Cuma permasalahannya adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk menerima ilmu-ilmu kesehatan itu, ilmu bekam, toto punggung, bioelektrik dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada di ranah dakwah. Ranahnya adalah pres, berkahannya. Sehingga orang itu mau belajar bekam, paling tidak bayar berapa? 750.000, belum alat-alatnya kan gitu ya. Dengan tanyakan ke orang-orang awam mau nggak? Ya nggak mau. Padahal itu anjuran Rasulullah. Bekam itu anjuran Rasulullah, luar biasa. Bagaimana kita mau mensiarkan kalau organisasi yang mulai itu semua orientasinya profit? Maka itu kita rubah. Nah, ini pro kontranya banyak sekali. Saya banyak sekali menjabarkan hujatan, pujian luar biasa. Jadi kita Masuk kalau para masuk Ya. Terus namanya Bu Lusin sama Bu Ana. Kalau Bu Ana dari Sidoarjo. Jadi seperti itu posisinya seperti itu. Saya berpikir, misalnya panjenengan punya ayam, punya kucing, kemudian kecemplung kalen oman itu, kemudian mau tenggelam mau mati, dengan punya kemampuan, ya,
kira-kira ayamnya ditolong nggak? Tolong. Ditolong. Terus sekarang itu Allah menitipkan ilmu pengobatan kepada kita ini. Kemudian yang datang itu bukan kucing dan ayam, tapi orang stroke, orang gagal ginjal dan lain sebagainya. Kira-kira dengan ditolong atau dengan harapkan amplopnya? Temen aku. Nanti saya paparkan hasil survei saya. Karena apa? Kalau saya tanya, saya survei kecil-kecilan ya, riset kecil. Saya tanya karena anggota partai kan banyak. Saya ngobrol-ngobrol. Kalau saya tanya respondensi ya, dan saya tanya, jenengan itu terapi itu ikhlas karena Allah, nolong atau karena itu? 99% jawabnya ikhlas karena Allah. Jawabnya loh ya, jawabnya. 99% jawabnya ikhlas karena Allah. Tetapi kalau dalam situasi saya lihat ngobrolnya sama teman itu, ketika amplopnya itu isinya dikit, jadi dengan banyak sekali pertanyaan saya itu kesimpulannya justru terbalik. Yang ikhlas karena Allah itu cuma sekitar 1%-an. Yang lain rata-rata karena, yang saya mau maaf, karena itu profesi. Boleh duit, boleh tambahan duit di bojone. Ada yang single parent, dan lain-lain. Menjadikan profesi. Ada pelatihan-pelatihan itu ilmu, ya ilmu dari Allah. Kita datang teman-teman sana, itu datang ke sana itu bukan kemudian saya ingin menambah ilmu supaya nanti ilmu bermanfaat untuk masyarakat, bukan seperti itu. Rata-rata supaya skillnya tambah untuk sertifikat. Betul nggak? Iya, betul. Kata-kata ini ya. Selama kita masih menjadikan pasien itu bahan komoditi, sulit sekali kita untuk ikhlas. Rapor-rapornya. Itu saya sendiri. Jadi ada kuncinya. Jenengan mau ikhlas, betul-betul ikhlas, tapi menjadikan itu profesi. Gimana caranya mau ikhlas? Karena kalau lawang orang kita berharap uang dari dia, gimana kita mau? Contoh yang sekarang Bunda Iklimah termasuk orang yang alhamdulillah berhijrah bersama dengan beberapa orang yang sangat mati bisa. Sekarang polanya tak ubah, karena kita ini dai kesehatan. Kalau ada orang sakit di tempat saya tidak mau terapi. Konsultasi dulu, ajak keluarganya, tak ajari caranya terapi. Yang terapi yang biarin keluarganya, caranya begini, alatnya tak kasih, nanti harganya tak kasih. Kalau misalnya kesini kesulitan transportasi, saya transportasi, saya kasih transportasi, biar bisa diterapi terus di rumah. Saya punya budget sekian, punya budget herbal, mungkin Bu Iklimah juga sama seperti itu, untuk berbagi-berbagi itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau sumber pendapatan kita itu dari amplopnya pasien. Mana mungkin orang pasien datang mau kita kasih gratis sihir dan sebagainya, lalu kita aja hidupnya dari amplopnya pasien, kan begitu kan? Maka mohon maaf sekali kalau sampai sekarang ini yang masih menjadikan ilmu terapi ini sebagai mata pencaharian, apalagi satu-satunya, itu bukan cuma pendapat saya. Coba lihat pendapat Rasulullah, fair kan ya? Hadis tentang bekam bagaimana? Bagus ya? Pengobatan yang Rasulullah hadirkan asalnya adalah bekam. Kalau kita ambil kias, berarti ilmu terapi yang sesuai, yang tidak melanggar syariat juga bermanfaat. Itu hadis yang ditujukan kepada ilmu alatnya. Tentang upah bekam bagaimana? Rasulullah pernah dibekam dan memberikan upah. Betul ya? Berarti hadis ini untuk siapa? Untuk yang sakit, berikanlah upah terbaik. Cuma hadis yang untuk profesinya terapis bagaimana? Gak ada. Saya sempat tadi coba tak carikan dan di riwayat Muslim dan lain sebagainya, banyak. Mohon maaf kalau saya nanti agak sedikit keras ya. Kan ini
untuk saya. Dan kalau panjenengan bisa ngikuti monggo. Jenengan pengen cari pekerjaan, mata pencarian, mencari nafkah berkah enggak? Mau yang berkah? Atau yang guna dan keji? Yang berkah. Coba nanti dibuka hadis misalnya nih. Ini hadis ya. Hasil penjualan anjing itu kotor. Hasil melacur itu juga kotor. Pendapatan tukang bekam itu kotor. Sejelek-jelek penghasilan adalah upah pelacur, hasil penjualan anjing, dan penghasilan tukang bekam. Hadis riwayat Muslim. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Iya, itu kata Rasulullah. Nek jangan mau mendebat, besok ketemu Rasulullah saja di depan. Yang menjadikan posisinya itu tidak sampai haram ya. Jadi upah itu tidak sampai haram, jelek ya, jelek saja. Itu bukan karena bekamnya jelek, tapi justru karena kemanfaatannya yang itu sangat dibutuhkan masyarakat. Itu baiknya ilmu itu disebar luaskan. Kalau panjenengan itu dimintai orang untuk membantu mengobati, dibantu, jangan dijadikan profesi. Maka upahnya itu buruk. Dan Allah melarang itu kita untuk mencari nafkah dari yang buruk-buruk begitu dalam Al-Quran surat Al-Asr. Sehingga pandangan ulama ketika panjenengan itu menerapi orang dikasih, terima tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan nafkah, artinya jangan dipakai untuk ngasih makan keluarga sampai segitu ya. Jadi kalau sekarang yang masih pede ya, satu dari sisi kajian agamanya, syariatnya begitu, Rasulullah mengatakan begitu. Dari sisi kajian bisnisnya, ada nggak yang bisa sukses kaya raya dari terapi mengandalkan amplop? Saya sering menyampaikan pembekam itu, teman-teman pembekam kita juga, itu pasien paling berapa tuh Pak Safari seminggu berapa kan pasien dapat? Ada berbodohan Pak. Kalau saya kalau orang datang ya jangan terima. Gitu. Nah, yang datangnya itu berapa orang Pak? Ya, nggak pasti. Nggak pasti. Kalau saya tak kasih dengan yang masih sebagai profesi, tak kasih sehari 2 pasien bertahun-tahun begitu. Bagus nggak itu? Sehari dua. Bagus ya? Mayat bagus itu luar biasa. Isi amplop rata-rata ya kita ambil rata-rata 50.000. Berarti kan 1 hari dapat 100.000. Dipotong sih kondangan-kondangan dan lain sebagainya. Sisanya berapa dikumpulkan, masukkan ke kotak, nanti jangan kumpulkan untuk beli mobil majil. Oleh pelatih kok boleh. Untuk beli rumah. Ya kurang lebih rumah 2 miliar. Ya Pajero 1 miliar kurang dikit, haji, prapon dan sebagainya 3 miliar. Berarti paling enggak kita punya uang 3-4 miliar dari amplop. Kalau jangan masih yakin menjadikan ini sebagai profesi loh ya. Terus dihitung dari 100.000 dipotong makan bakso dan sebagainya tadi, kira-kira untuk menjadi 4 miliar itu berapa lama? Dihitung Pak. Kalau saya menghitung, saya hitung untuk 1 miliar saja butuh waktu lebih dari 100 tahun. Dari uji kelayakan usaha saja sudah nggak layak ini jadi usaha. Dan Rasul sudah ngendiko bahwa ini pekerjaan yang kotor. Pekerjaan loh ya. Tapi kalau ilmu ini ilmu yang luar biasa, maka ilmu ini mari kita jadikan senjata wasilah kita untuk mendapatkan ilmu yang kotor. Karena tidak semua orang itu dapat menjadi pilihan menerima ilmu ini. Betul kan ya? Gak semua orang belajar bekam, gak semua orang mau belajar totok punggung, bioelektrik. Kadang sudah belajar pun juga kadang gak mau mempraktekannya. Jadi kita ini pilihan, sudah dipilih Allah, kita salah jalan. Mari kita kembali bahwa ilmu ini luar biasa. Orang yang namanya ayam kecegur
kalian aja kita tolong, masa ini orang datang gagal ginjal, orang gagal stroke, orang sakit stroke, masa kita masih berpikir betul? Sampai sini bisa dipahami ya. Karena kita ini tidak masif dalam dakwah kesehatan, maka orang-orang itu, terutama umat muslim itu, akhirnya larinya ke Ningsih Kinampi, Gus Samsudin, Sulap merah. pesulap, Pak. Bisa dibahas itu ya. Maka ayo kita gerakannya sekarang gerakan dakwah. Dan jangan nggak usah hitung-hitungan sama Allah, keberkahannya nggak terkira-kira. Kalau mau sedikit sombong ya, weekly mah luar biasa. Kalau orang yang tahu dulu, maaf saya sebutkan dulu beliau di salah satu lembaga di sini, IO sekolah berbayar mahal, kan itu ya 4 jutaan untuk belajar ilmu itu. Tapi apa yang didapat sama beliau tanya. Tapi ketika sekarang ayo Bu ajarkan, kalau mau ajari, enak. Beliau sekarang sudah mendapatkan ini kos-kosan yang berapa? Jangan begitu lah. Dalam proses itu suami beliau diangkat dari PNS. Terus sekarang beliau juga sudah berangkat haji. Amin. Lewat gerakan ini Pak. Terus sekarang yang dari tim medis itu ya. Dapat hadiah itu tahun kemarin dapat hadiah umroh. Umroh kami haji. Insyaallah hadiah. Jangan silakan kumpulkan amplopnya, jangan kumpulkan selalu haji. Susah Pak, keberkahan luar biasa. Kalau saya juga sedikit sombong, saya mau sombong dikit kan? Tapi bukan harta, nggak ada yang bisa sombongkan Pak, nggak punya apa-apa saya. Sampai sekarang saya keliling ke sana kemari itu, kalau orang tahu saya belum punya rumah, belum punya apa. Kekayaan saya cuma sepeda ontel. Rumah masih kontrak, mobil disuruh pinjam kasih. Mas Yudi rumah no. Ayo seneng kirakan. Seneng tahun pindah 3 kali kontrak. Sampun guys, mari tugas pol. Kurang sejuta. Saya kontraktornya dipaksa. Jadi Ustaz silakan numpang di sini Ustaz. Ustaz silakan mobilnya dipakai Ustaz. Jadi saya nggak bingung. Ayo sekarang alhamdulillah udah. Anak saya ini harta yang bisa ditukar. Anak saya 4, yang semua alhamdulillah saya bawa. Nanti kalau mau kenalan dengan anak saya, kalau mau kan ya, ya, itu istri saya yang ada di sini. Yang satu sudah mondok, usia kelas 4 SD sudah mondok. Kemudian yang bersama saya terus ini, yang paling kecil masih 2 tahun lebih. Nah yang 2 inilah yang kemudian ikut saya terus. Alhamdulillah kelas TK 0 kecil dan kelas 1. Tetapi alhamdulillah sholat 5 waktunya selalu di masjid. Kalau subuh, sebelum subuh pasti mandi. Yang kakaknya yang perempuan yang kelas 1 SD itu, nggak usah saya paksa-paksa, nggak usah saya tak kebuli, nggak usah. Sehari itu sholawatnya 1000 kali, istighfarnya 1000 kali. Kemarin yang TK 0 kecil ini pertama kali puasa Ramadan juga, alhamdulillah full puasa Ramadan. Kemudian Syawalnya juga 6 hari full. Saya nggak ngajari nopo-nopo lah. Saya nggak ada nopo. Allah yang menata. Allah yang menata. Saya sering tinggal. Anak saya istri saya tinggal. Saya langsung dapat terus. Tapi anggota perti ini ada berapa belas ribu, kurang lebih 15 ribu. Dan saya kesana kesini, keliling sana kemari itu nggak ada yang namanya saya pengen bayaran apa, saya minta hotel apa. Sampai Aceh saya naik mobil itu tidak ada. Saya keliling ke Kepulauan Riau, pulau-pulau kecil itu ada namanya Pulau Kundur. Kalau kita mau ke Pulau Kundur itu Pulau Bulian. Harus ke Batam dulu naik pesawat. Nanti setelah dari Batam naik kapal ke Pulau Karimun. 1 malam nanti baru ke Pulau Kundur. Pelatihan saya ngajarin pesertanya 3. Dengan naik pesawat. Ya, silakan hitung sendiri.
Saya dengan Bu Iqlimah ini kan kesini di Jawa Timur ya, dengan penter itu Bu ya. Nah, itu ya. Kobong penternya Pak, kobong. Dikira penter apa? Dari Malang, hutan deres, sweepernya itu Pak mati. Yang nyopir Mbak Lasno, saya dari Malang sampai sini, kemudian tak kayak apa? Tali itu engek. Pokoknya di Pasuruan banjir, nggak bisa keluar. Saya naik penter itu sampai Padang, sampai Lampung itu kecepatannya 10 km per jam. Sudah nggak bisa digas lagi Pak. Bannya itu, ini opo itu? Ya ada protes ngefoto. Ya Allah. Memang ada kisah kalau biasa ini panggungnya ambruk ya pasti waktu dihancurkan. Bermacam-macam itu pengalaman itu, dan kami sampai sekarang tidak pernah yang namanya pelatihan itu, di mana kami sampai sekarang itu 150 itu yang 100 itu alat, karena alat itu saya nggak bikin kabel itu ya, itu saya bayar orang. Yang 50.000 itu makan, sertifikat dan sebagainya. Sampai aja juga segitu. Pengalaman luar biasa. Jadi sangat berbeda sekali dengan ketika saya menjalankan profesi. Ada kursi, Derajatnya luar biasa. Kalau kemudian bagaimana dari sisi dunia luar biasa, terpenuhi semua, walaupun tidak menjadi hak saya, terpenuhi semua. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada tidak ada yang bisa menjadikan alasan bagi saya untuk kembali ke profesi terapis. Maka kalau panjenengan mau, ayo berjuang bersama-sama, kembangkan panjenengan bersama-sama. Jenengan punya ilmu apa? Ilmu bekam, ajarkan orang-orang itu. Kalau panjenengan punya jamaah, sekarang nggak cuma sekedar belajar fikih, tapi ilmu terapi itu juga penting. Kajian hari ini adalah bagaimana mengatasi pneumonia pada anak. Itu penting. Kan cuma gini-gini kalau tokoh ya. Ibu-ibu kalau gendong itu, tokoh kan bisa nih. Ini luar biasa sekali. Tapi bagi seorang yang tidak kuat akidahnya, bisa diuji sakit ini ternyata tergelincir akidahnya. Padahal kita bisa antisipasi itu. Sederhana kan? Listrik itu, biaya listrik kan gampang. Yang penting jangan bayar token listrik, kan? Itu kan. Ada yang belum belajar elektrik? Belum ya? Udah. Jangan pernah kesetrum? Belajar kesetrum nggak? Nanti bioelektrik itu juga cuma begitu, enak sekali. Ajarkan tanpa terasa nanti jangan-jangan bukan sholat duha kita, bukan sholat tahajud kita yang menjadikan nanti turunnya rahmatnya Allah. Jangan-jangan hanya gara-gara kita ngajari setrum-setrupan, ada seorang yang kemudian bersyukur dan berdoa. Di sini banyak contohnya. Pak Agus itu datang menghubungi saya itu kondisi kreatinnya tinggi, sudah harusnya cuci darah. Kemudian TG juga tinggi 500, ini istrinya ya. TG-nya 550, itu ada hasil labnya. Saya beli, beliau menghubungi saya, Ustaz, ini gimana nih? Saya ada pelatihan paling dekat di Sidoarjo. Beliau datang ke Pak Agus, orangnya ada itu. Sekarang lebih ganteng. Datang ke sana, mungkin Pak Agus berpikir saya mau menterapi Pak Agus, tapi saya tidak mau terapi. Pak Agus datang itu beda, karena kondisinya begitu. Sampai Sidoarjo, minta ajari toh. Nanti terapinan sama istri. Dan alhamdulillah sebulan setelahnya beliau ngasih hasil lab itu normal. Normal Pak. Yang harusnya dia itu sudah pada tahap cuci darah, bahkan TG-nya sampai 500 itu normal. Jangan mau bayar saya berapa? Jangan cuci darah, TG itu berapa? Saya cukup mengajarkan itu, alhamdulillah, dari Pak Agus. Pak Agus ini pedagang di pasar Belopo itu. Karena Pak Agus sudah mempraktekkan itu,
banyak ya manfaatnya, Pak Agus tambah ganteng. Berwarna ini sekali tambah langsing. Itu karena terapi bioetik efeknya begitu banyak. Akhirnya mengajarkan ke teman-teman pedagang di pasar Gelopo, Pak Samarin bagi arisan itu, arisan diajari semuanya. Aku untuk bagiannya. Terus begitu. Jadi amal yang bermanfaat jadi jariah. Ini di pasar Gelopo semua ini, kalau misalnya mereka ini ada program bakti sosial, pasarnya bisa tutup. Pedagangnya pada baksos. Jadi kita nikmati hidup kita ini, Pak. Sing dengan golek ini nopo, nek ming amplop semono ya Allah, kalah kalih niku nopo orang silver itu loh, Pak. Ya. Manusia silver itu hasil gede banget, pengamen pengemis itu diteweh oke daripada hasil dari seorang terapis. Percaya? Maka ilmu ini jadikan jangan untuk mencari dunianya, cari akhiratnya, nanti dunia ngikuti. Enak, tidak ada rumusnya kamu yang sudah saya alami, Bunda Iklimah itu juga alami. Ketika ngajarkan gratis kok jadi pesaing, udah ada. Ajarkan begitu terus aja. Tanpa diajarkan kita punya sedikit rezeki, bikin herbal kayak Bunda Iklimah ini bagi-bagi itu. Masya Allah, luar biasa. Bisa Pak begitu Pak? Insya Allah bisa. Setiap saya pertemuan jawabannya begitu, tapi setelah pertemuan kembali lagi. Karena apa? Ada rumusnya. Karena ini sebuah situasi yang belum ada solusinya. Karena ini satu-satunya mata pencaharian kan. Maka seperti itu misinya ada 3. Misi pertama mencetak terapis yang handal. Terapis yang handal seperti itu bukan terapis yang sakitnya, tapi terapis yang mampu kan di mana Allah, di mana metode, di mana terapis. Jangan terbalik. Kalau ditanya kembali lagi saya survei ya. Kalau saya tanya ke teman-teman ini para terapis, ada pasien datang ke tempat panjenengan, ya sakitnya osteoporosis, ya misalnya jenengan terapi. Kemudian alhamdulillah sembuh. Sekarang saya tanya, yang menyembuhkan siapa? Allah. 100% jatuh di mana-mana semuanya. Tapi di mana letak Allah, posisinya Allah? Kok jangan bisa menyatakan yang menyembuhkan Allah? Karena osteoporosis itu pengeroposan tulang, dia harus ada kalsium, maka dengan terapi untuk menstimulan itu, kemudian dengan kasih herbal untuk meningkatkan itu kalsium ada di tulang. Gitu ya. Terus Allahnya di mana? Prosesnya nggak ada Allahnya. Tapi kalau ditanya pasti jawabnya Allah. Terus gimana Allahnya bukan osteoporosis? Itu baru osteoporosis, belum panu, pakaian dan sebagainya. Allahnya di mana? Kok yang bukan Allah? Ridhonya bu sing apa terapis non Islam di kata. Bahkan ateis ini mungkin tidak tokok punggung bisa. Apakah itu juga diridhoi Allah orang-orang itu? Terus teknisnya itu sampai kemudian osteoporosisnya sembuh itu, apakah Allah yang kemudian membawakan kalsiumnya ke sana atau bagaimana? Sulit dijawab. Kenapa? Dan tertutup. Karena sesungguhnya panjenengan belum bisa menempatkan itu. Karena apa? Kalau ada pasien datang itu, yang ada dalam benak panjenengan siapa? Duitnya, amplopnya. Terus dia sembuh dia makan? Fotonya. Terapi herbal. Kan begitu? Jadi ada pasien begini, oh ini di tolong saya. Oh ini kamu saya. Oh ini kasih herbal. Ya Allahnya mana? Allahnya. Kalau ditanya katanya Allah, tapi ketika dihadapkan pada situasinya Allahnya hilang. Nah, ini kalau dalam pelatihan kami ada kajiannya hampir 4 jam. Bagaimana posisi Allah, bagaimana terus terapis itu hanya sebagai apa sih? Kemudian metode itu apa kok? Jangan sampai kita menuhankan metode. Gimana? Ya, padahal ada penjelasannya.
Cuman kita belum sampai berat sana. Setiap asosiasi pelatihan seorang master ketika disuruh memberikan materi, materinya fokus pada situ. Seakan-akan metode itu suatu hal yang pasti, lupa posisinya Allah. Nah itu nanti supaya panjenengan bisa memahami, nanti udah saya. Nanti kita adakan pemahaman bagaimana sih perannya Allah, bagaimana sih perannya kita, metode, berarti perannya pasien. Pantas nggak kita itu sombong, ada kata. Sehingga nanti kesimpulannya adalah segala sesuatu di muka bumi ini itu kan cuma ujian. Ketika Allah memberikan ilmu terapi kepada kita ini, nanti akan kita pertanggungjawabkan, itu menjadi ujian. Ada Allah menurunkan penyakit ke seseorang, orang itu sakit, ya berarti orang sakit itu atas izin Allah. Kemudian orang itu sembuh juga atas izin Allah. Yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Kira-kira Allah kurang gawean orang. Gawe loro dhewe, nyembuhke dhewe. Karena itu semua itu adalah ujian Bapak Ibu. Orang diberi Allah sakit, satu ujian bagi orang itu. Kira-kira ketika orang itu diuji dengan sakit, apa yang dia lakukan? Malaikat siap-siap. Kemudian ketika orang itu sakit, ini ujian jadi istri atau suaminya atau keluarganya. Kira-kira kalau istrinya sakit, kira-kira kalau suaminya sakit, itu apa yang dia lakukan? Catat sama malaikat. Terus dibawa ke terapis, giliran kita. Ketika ada pasien datang ke tempat kita, apa yang kita mau lakukan dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita? Malaiknya. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ketika panjenengan itu menukar itu dengan dunia, wis itu eming dunia. Bahkan kalau jenengan mau jajatan tipu-tipu bisa. Jenengan mau praktekkan boleh air mineral, kalau ada pasien air mineral ya, kemudian jangan kasih aja kotoran ayam atau apa ya, jangan kotor. Oke. Dan yang penting pasien nggak tahu ya, penting pasien nggak tahu. Kemudian sampaikan ke pasien, ini tolong herbanya ini diminum sehari 3 kali, harganya 100.000. Kira-kira dibeli nggak? Saya persingkat lagi, karena waktu ya saya persingkat lagi. Sesungguhnya kewajiban dakwah itu melekat secara pribadi, baik muslim maupun muslimah. Itu paham ya? Semua punya kewajiban dakwah, tetapi pemahaman dakwah ini jangan hanya dipahami sebagai orang yang berbicara di atas mimbar. Karena permasalahan umat ini nggak semuanya bisa teratasi di atas mimbar. Padahal semua punya kewajiban dakwah. Nah, orang yang nggak belajar ilmu agama, misalnya istrinya Pak Agus, misalnya ming dodolan. Terus kon dadi ustadzah pengajian akbar. Nek orang melakukan itu berarti tidak melakukan kewajibannya dakwah, begitu? Bukan kapasitasnya beliau. Maka apa yang melekat pada diri kita ini kita pertanggungjawabkan apa untuk apa? Untuk dakwah. Dakwahnya Pak Kiai itu kepada santri. Dakwahnya para penjahit itu, Allah karena ilmu penjahit. Dakwahnya para penjahit itu adalah dakwah bagaimana membuat baju yang syar'i. Dakwahnya para terapis ini bagaimana para pasien yang diuji sakit itu tidak melenceng akidahnya, karena sesungguhnya dalam riwayat tidak ada sejarah penyakit itu harus sembuh. Harus sembuh, tidak ada. Karena itu ujian. Tugas kita tidak begitu, tugas kita tidak menyembuhkan. Apalagi nanti kita kaitkan dengan di kitab Atibun Nabawi Ibnu Qayyim, penyakit-penyakit terutama penyakit besar itu lebih banyak 80% itu kan, itu karena dosa-dosa. Maka tugas kita itu bagaimana meluruskan kembali dakwah kita. Karena apa? Santrinya kita itu para terapis adalah pasien. Tadi ya, kalau kiai
Itu dakwahnya ke santri. Allah memberikan lahan dakwahnya di situ. Santri itu paling takut sama kiai, manute santri sama kiai. Tetapi pasien itu manutnya sama siapa? Maka kita itu diberi Allah sebuah kewenangan dan kemampuan punya jamaah, punya santri-santri itu, pasien-pasien itu. Jenengan mau dirumuskan, jenengan kalau mau sembuh ini bahaya. Jenengan ini sudah dapat kiriman ini. Ini sembuhnya kalau jenengan mendapatkan bisa mengumpulkan air 7 benua. Tidak usah khawatir, saya sudah punya, tapi 2 juta. Tolak dikenang gitu Pak. Jenengan ini harus menyembelih burung gagak hitam. Bingung, tidak usah, nanti kita kami aja. Jangan mau gitu itu juga mereka akan ikut. Hanya pandang-pandang hitam nih, yang harus itu sekarang. Paham mas saya? Iya. Maka ketika ada pasien datang itu jangan cuma berpikir mau menyembuhkan. Urusan sembuh itu urusannya Allah. Kita sama sekali tidak mampu. Kalau target kita menyembuhkan, padahal yang mampu menyembuhkan dan punya kehendak menyembuhkan adalah Allah, berarti kita punya target yang tidak mungkin akan bisa kita capai. Maka target kita seringnya salah. Ada pasien kok punya targetnya sembuh. Dulu stroke-nya parah, saya terapi totok punggung 3 kali sembuh. Ini stroke-nya ringan sudah 10 kali nggak sembuh-sembuh. Bingung jenengan kalau targetnya adalah sembuh. Bisa dipahami ya? Manfaatkanlah ilmu ini untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, untuk mengajak para pasien itu yang misalnya kok stroke, rata-rata stroke itu karena barang haram. Jangan kalau ini sesama terapi jangan bilang sama-sama ya. Rahasia kita berdua. Jangan dapat pasien stroke, misalnya oknum polisi, sudah pernah? Sulitnya banget. Betul lah. Terapi wes lemes, esok tekonan harus mundur-mundur meneng. Ini ada kaitannya konteks bagaimana dengan harta yang dimakan dan sebagainya. Tugas kita itu meluruskan itu. Nek ping stroke gampang bagi Allah. Tapi bagaimana menjadikan pasien ini kembali kepada Allah, fitrah kembali kepada Allah, gampang bagi Allah itu untuk menyembuhkan. Maka banyak kasus orang-orang yang baru belajar terapi tapi lurus niatnya, panduan yang dari seorang terapis itu benar, kayak Bunda Indayati. Salah satu contoh, yang lain banyak. Bu Indayati itu Rembang, sampai sekarang rutin baksos di panti jiwa. Seminggu bisa 2 kali atau berapa? 1 kali atau berapa? Rutin terus istimewa. Bu Indayati itu waktu pelatihan di Rembang itu beliau pengusaha dulu, pengusaha bakso. Nggak ngerti ilmu terapi. Belajar dengan saya bioelektrik itu juga setengah hari terus pulang Pak. Karena di Rembang itu beliau yang kemudian ngomongin di grup lintas daerah, kita punya grup lintas daerah dari berbagai daerah itu nggak ada testimoni dari Indayati. Ketika saya kunjungan ke sana sama Mbak Hasno dan itu suaminya cerita, Ustaz, ibu ini testimoninya banyak. Kemarin itu ada pasien itu dipandu, kemudian diterapi sebentar, pulang sudah bisa jalan. Padahal suaminya itu nggak mau diterapi sama bundanya, karena bundanya itu baru bisa. Kalau terapi itu sampai SOP, terus itu suaminya aja nggak mau. Tapi pasien itu bisa sembuh. Bahkan ketika saya kunjungan ke sana itu dijamu di TK, ruangan TK dekat rumah beliau itu, pasiennya itu datang, Ustaz, saya kemarin itu kista, alhamdulillah diterapi sama ibu 2 kali kistanya hilang. Padahal itu sama SOP terus itu. Harusnya yang paling sakti bioelektrik saya Pak ya. Tapi bundanya begitu. Dan waktu itu Ustaz tunggu sebentar ya, alhamdulillah ada 2 orang China itu sadar. Jadi sakit kemudian itu bagi panjenengan, bagi saya akan lebih manfaat begitu Bapak Ibu, daripada sekedar nerapi kok mikir ke amplop ya. Sing mikir ke amplop itu jangan kita, sing mikir ke amplop itu pasien. Masa kita mikir ke amplop, harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi penyakit hati, bisa dipahami? Maka penyakit kita itu adalah sebenarnya
sebenarnya adalah UUD, ujung-ujungnya adalah UUD. Maka sekarang kita sudah tahu penyakit kita kembalikan kepada syariatnya. Kalau butuh duit, pekerjaan yang baik itu pekerjaannya apa? Dagang, tani, ternak, begitu. Maka misi ketiga seperti itu adalah menyediakan murah dan berkualitas. Kalau saya hanya sekedar bisnis toh, bisnis saya tidak akan saya lewatkan di teman-teman perti, karena teman-teman perti ini nggak bisa bisnis. Bermacam-macam produk itu sudah saya coba, produknya bagus-bagus, saya ambil dari pabrik yang bagus. Oh, susah. Tapi karena tujuan saya itu bukan itu. Tujuan saya itu, ini ayo kita belajar bisnis. Saya siapkan produk yang berkualitas. Ada magnesium gel, bahkan ada skincare. Skincare-nya yang kualitas klinik-klinik kecantikan yang dipegang dokter-dokter, saya ambil. Itu dari pabrik Putri Ayu dari Cirebon. Saya survei dari bermacam-macam pabrik, saya coba yang paling baik itu. Harganya mahal, minta diturunkan, nggak dikasih, tak belain setiap hari. Ini terus WA pagi-pagi, semoga Bu Sinta sehat selalu. Besok lagi, terus saya tanya, gimana Bu? Kamu belum bisa Kak, besok kirimin terus. Akhirnya dapat. Misalnya skincare 5 paket, isinya 5, cuma 160. Kualitasnya bagaimana? Yang sudah kenal saya, kualitasnya begini. Kalau beliau yang sudah kenal saya, Pak Saiku, Pak Safaris, Pak Agus, Ibu tidak kenal saya. Saya dulu di sini kayak kulit kodok. Nggak cuma kuping, jerawatnya banyak sekali. Kualitasnya bagus-bagus. Terus madu, saya madu nanti yang madu itu permasalahan kelas kita. Dengan kalau beli sembarangan, sudah saya pastikan itu nanti ke ASN-nya pasti dilakukan. Apalagi kalau di kalangan teman-teman pegiat madu itu ring 1 ya ngomong itu tahu bagaimana peredaran madu impor di Indonesia ini. Madu itu dari Cina cuma 7.000 sekilo. Tidak beredar ke jenengan, tapi beredar di ring 1 ini. Repot dengan kalau tidak ngerti. Maka bisnis madu ini benar harus paham, ngerti sangatnya. Saya karena kita ini kan berhadapan langsung dengan pasien. Saya madu misalnya akasia dijual murah juga banyak, tapi saya harus ke Riau langsung. Kemarin saya ke Riau langsung, ketemu dengan beberapa pemain di sana. Saya pilih yang sholatnya 5 waktu tertib di masjid. Karena dari peternak pun banyak yang dicampur. Saya pilih yang sekarang bermitra dengan saya adalah ustaz-ustaz dan semuanya tertib ke masjid sholat jamaah 5 waktu. Saya ambil. Nanti ada madu kanceng yang ini berbeda. Madu kanceng ada yang sponsor, ini benar madu kanceng. Nanti kita jual lebih murah. Saya datangi beliau karena beliau jadi kembali ke berkahan itu ya. Saya hanya sekedar kesang-sangi. Beliau yang membeli saya. Masya Allah Ustaz, panjenengan dakwah di dunia madu juga. Oh Ustaz, saya berikan ini, silakan hubungi ini. Ternyata kelancengnya yang akan nanti kita panen adalah kelanceng liar. Jadi bukan kelanceng yang diternak, yang kelanceng yang ada di tanah, di bambu, di pohon itu. Nanti saya akan datang langsung, saya lihat, saya beli itu baru saya jual. Karena menjaga sanat itu penting, menjaga pemurnian itu penting, Pak. Saya November panen madu kaliandra. Madu kaliandra. Madu yang paling enak rasanya sedunia, yang warnanya agak putih. Enak. Rasanya kayak susu kental manis. Yang beredar ini banyak campuran-campuran. Maka saya mau satu peternakan itu berapa kilo? 500 kilo. Saya beli semua, tapi saya mengawasi sampai sekarang, sampai nanti panen saya terus tak beli semua, tak bawa. Begitu. Jadi bisnis madu itu bisnis kepercayaan. Maka monggo nanti karena madu itu penuh dengan keberkahan, silahkan nanti cari madu di Perti di tempat kami ya. Dari Kelanceng, kemudian yang Sialang, hutan liar, insya Allah kalau nggak saya nanti putusan saya yang langsung ke hutan.
bersama tim itu panen yang dipanen itu yang kami beli. Nah, jadi madu itu luar biasa, banyak sekali madu itu cuma dicampur dengan molase. Cara ngetes madu yang ada di YouTube gitu ya, itu semua box. Misalnya di freezer kristal gitu. Dengan freezer kecap coba. Atau molase itu di dalam freezer coba. Molase tahu ya molase? Tetes tebu. Itu juga nggak mengkristal, Pak. Jadi mengkristal dan tidaknya bukan mengindikasikan madu itu asli atau palsu. Nanti madu kaliandra sama madu karet itu kalau di freezer kristal. Karena dia kandungan glukosanya tinggi. Glukosanya alami tinggi ini cocok untuk atlet, cocok untuk pekerja keras. Karena dia kemudian dirubah menjadi energi itu cepat sekali. Mahal harganya padahal, tapi terfitnah oleh hoax. Madu kalau dikerubungi semut palsu, justru asli. Nektarnya yang di pohon itu, lebah itu rebutan sama semut. Apalagi organik, itu pasti semut mau. Jadi banyak sekali lah. Yang madu ditaruh di piring, kasih air, goyang-goyang, jadi heksagonal. Itu dengan campur dengan sirup pun juga tetap akan jadi heksagonal. Maka yang paling tepat untuk menguji madu itu adalah uji lab. Kemudian uji lab itu berarti kalau dalam ilmu hadis itu adalah matanya. Terus kemudian sanad. Aku tuku madu iki karo sapa? Jangan beli di Shopee, Tokopedia murah-murah. Perlu jangan ketahui di ring satu ini ekspor impor madu ini luar biasa besar dan harganya cuma 7.000. Nanti dioplos-oplos. Jadi kalau dengan pengen tahu beli madu langsung aja ke tanya. Kemudian kenapa kalau yang jadi andalan kita itu akasia? Karena di sana itu murni terjaga sepanjang tahun karena pohon akasianya melimpah. Boten kober dikai gula, rugi malah. Kalau misalnya lagi hujan, nektarnya nggak ada, mending didiamkan saja, nggak usah dipanen. Kayak sekarang ini didiamkan saja, nggak panen. Nah kalau di Jawa, karena nektarnya terbatas, maka untuk lebahnya bisa hidup dikasih gula. Kalau peternaknya nakal, ketika dikasih gula kemudian kok menghasilkan madu, madunya dijual. Itu madu sirup, madu urasan namanya. Kalau peternak di Jawa, kepercayaan kami, ketika nektarnya nggak ada, dikasih gula tapi nggak dipanen, hanya untuk menjaga supaya lebahnya hidup. Nanti kalau masa-masa panen, misalnya kaliandra itu November, baru November panennya setahun sekali, randu setahun sekali. Nah, begitu urut Pak panennya. Jadi kalau ada kaliandra sepanjang tahun, randu sepanjang tahun, rasa, aroma, warna kok tetap terus, itu sintetis. Karena kalau dari alam pasti berbeda, kadar airnya pasti berbeda, warnanya juga kadang berbeda, agak pekat, agak ini, akan terus berubah karena tergantung alam. Justru itu yang bagus. Bodonnya itu yang penting aku manut imah. Kan ilmu hadis begitu. Ketika kita bicara sana, perawinya itu kan penting. Maka saya ketika mencari peternak, saya cari peternak yang memang imannya kuat, syariatnya dia jalankan. Karena kalau syariat dia jalankan, iya pas. Maka teman-teman saya di sana itu rata-rata, mohon maaf, kalau di Riau itu banyak orang-orang salafi. Jadi yang saya datangi itu adalah orang-orang ustaz-ustaz yang bersih-bersih itu yang dia punya peternak. Soalnya tertib dan gak akan bohong, insyaallah. Oke, saya pahami ya. Nanti kita untuk belajar prakteknya sama Bunda. Di harapan saya, ayo segera tinggalkan profesi sebagai terapis, tapi ilmu terapinya ditambah terus, kemudian berbagi. Terus mulailah dagang. Kenapa dagang? Saya itu aneh. Saya ya kalau di grup dagang. Banyak orang yang menghina, wah sekarang ini dagang. Ada apa dengan dagang? Rasulullah dagang. Ini
saya minum pakai tangan kanan. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, kemudian Alhamdulillah. Saya menjalankan sunnah. Jalankan sunnah. Apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun itu sekali, itu bisa katakan sunnah. Rasulullah makan begini, jadi sunnah ya, jadi sunnah. Sekarang apa yang menjadikan jenengan nggak mau dagang? Padahal Rasulullah itu berdagang 25 tahun. Sudah berapa transaksi dagang? Simbahnya Rasulullah dagang, bapaknya Rasulullah dagang, para sahabat dagang, menantunya Rasulullah dagang, mertuanya Rasulullah dagang, istrinya dagang. Kira-kira apa yang mengganjar jenengan untuk tidak meninggalkan profesi terapi tapi berganti jadi dagang? Rasulullah sudah mencontohkan ini. Dagang apapun yang jangan salah tidak melanggar syariat. Generasi terbaik umat Islam itu, di mana umat Islam saat itu profesi utamanya adalah dagang. Sekarang di Indonesia umat Islam ini jadi pedagangnya atau buruhnya? Yang dagang siapa? Lihat kejayaan Majapahit, raja-raja yang lain rata-rata dagang. Jadi kalau kita ini umat Islam ini mau sukses, mau jaya, kita harus merubah pola hidup kita. Jadi pedagang, apapun kecil-kecilan. Gak punya modal sampai itu teknis, banyak contohnya. Selamat datang Mbak Farah. Kalian sini. Coba dari Terenggalek. Gus. Mbak Waras. Mbak Waras profesinya apa, Mbak? Mafia pentol. Pedagang pentol. Jangan nggak usah tanyakan hasilnya, tapi dia bisa sampai sini. Bisa sampai kemana-mana. Ada orang yang mentereng, sertifikatnya banyak, dipajang ini ya. Kalau disuruh ayo bakti sosial, ayo orang bencana alam. Karena tujuannya begini. Mau bakti sosial, kalau nanti dalam bakti sosial itu amplopnya dibagi. Yang itu Pak. Jujur mau kita ubah, yuk sekarang panjenengan rubah ini jadi gerakan dakwah, jenengan kelompok di masing-masing, bentuk tim. Bentuk itu takmir masjid, di masjid itu bentuk tim kesehatan, terus itu jadi terus dagang Pak. Saya fasilitasi. Ini ada madu-madu yang sangat murah. Kayak madu panceng itu, kalau dengan apa yang glodok-glodok itu ya, telur-telur itu jenengan dapat, kalau ada yang tahu dari peternak berapa? Sekilo. Mahal. Panceng mahal. Dari langsung peternak. Dari peternak ya. Kalau misalnya yang liar tak kasih 150 mau nggak? Ini kalau ada 20 liar dulu. Tapi satu bulannya cuma dia mampu 300 ribu. Mau? Gini siap ganteng ini. Tujuan saya begini itu mengajak jenengan untuk menjalankan sunnah tadi, dagang no. Mungkin jenengan sate kalau sudah dijual urusannya muamalah, dagang, tidak masalah kan tidak. Pasien butuh herbal kan tidak masalah itu. Maka saya senang budaya rumah itu banget. Wah, ya saya dia itu bebas ya. Senang ya begitu. Jadi kalau ada terapis kok dagang-dagang itu bagus. Bisa dipahami ya? Nanti ada susu kambing. Susu kambing ini dari Ustaz Munajat untuk apa? Untuk menghidupi rumah kafetnya, pesantrennya. Sampai hari ini per bulan dia mensetombo. Susu kambing punya kami yang kami pasarkan tentu juga pilihan. Tidak murah tapi nanti misalnya jenengan lihat perizinannya susu kambing itu rata-rata MD, BPOM MD minuman itu.
Tapi kalau punya kita nanti etareng itu Bepom TR. TR itu obat tradisional itu. Jadi susu kambing